fi dzikril ma'iyah wal huduri wal qurbi. Nah, ini zikir sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan seseorang dari nafsul ammarah bisu kepada maqamul muraqabah. Maqamul muraqabah selalu memperhatikan apa yang timbul di hati dia sebelum timbul di anggota tubuh dia. Begitu ya. Wa mimma awsa bihi al-Habib Hasan bin Saleh al-Bakhr al-Jufri radhiyallahu an ba'd khawasi wa huwa asy-Syaikh al-'Allamah Abdullah bin Sa'id bin Sumair nafanallahu bihi fi asna'i wasiyati ilaihi qala radhiyallahu an karrir ma'al khalwah ya dat taul anal faqir ya dat tauli anal faqiru. Begitu ya. wa ya dzal izzati anal haqir Anal haqiru ya. wa qul ba'dahu Allahumma diucapkan dua kalimat tersebut waktu lagi sendirian di kamar. Kemudian dikatakan setelahnya ya Allahumma Allah ma'i, Allah bersamaku. Sambil direnungin maknanya. Ya. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Ya. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Ya. Allahu nadiri, Allah memandangku. Ya. Allahu qaribun minni, Allah sangat dekat kepadaku. Bahkan lebih dekat daripada hablil warid sebagaimana. Ayo. Lah ini 5 kalimat kita baca, setelah baca 2 kalimat tersebut 5 kalimat kita baca ulang-ulang sambil direnungin tuh makna. Itu ya. Wastash'ir ma'ani dzalik kullih. Nah, dan hadirkan maknanya setiap kalimat ini. Jangan cuma dibaca-baca gitu enggak. Sekarang ayi wirid atau zikir apapun kalau kita pas baca gitu aja tanpa kita merenungin, meresapin maknanya, pengaruhnya ke hati sedikit. Tapi bukan artinya kita tinggalkan. Oh sudah anak kok sering baca wirid tapi kok tidak ada rasa nikmat di hati ini. Berarti pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan lisannya kita untuk zikir. Kemudian yang kedua kita usaha diri kita untuk memahami maknanya. Yang ketiga, ya ini kita usahakan seluruh sebab-sebab yang pikirannya kita ini penuh dengan yang perihal-perihal yang tidak penting, waktu kita membaca zikir kita keluarkan dulu. Sebab kalau kita membaca zikir begini, bukan baca zikir namanya. Tidak dihitung dalam metode fuqaha dia telah membaca zikir atau wirid, harus tapi dilafatkan dan difahamin maknanya. Ayo. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari. Naam. Rahimallahu taala kuntu ibna. Ini Sahal bin Abdullah At-Tustari salah satu ulama arif billah besar beliau, pemimpin aulia besar ya. Para sufi ya. Kuntu ibna salasi sinin. Anak masih umur 3 tahun katanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Anak masih waktu itu umur 3 tahun, cuman ngelihat Khol. Khol ini saudara ibunya. Karena tinggal serumahnya. Zaman dulu orang tua-tua ini jadi figur ke anak kecil-kecilnya. Sehingga anak kecil itu sebelum baca di kitab sudah ngelihat dari apa yang dikerjakan orang tuanya bisa jadi ilmu duluan. Nanti setelah dia belajar mondok tahu, oh dulu abah saya, oh dulu paman saya, oh dulu kakek saya, oh dulu ibu saya ngerjakan begini-begini, ternyata ada dalilnya di kitab ini. Itu gitu. Dan ini yang harus kita terapkan. Kenapa? Karena pengaruhnya lebih besar daripada kita kasih kitab suruh baca. Atau kita masukkan di pondok terus pulang sak maunya dia sendiri, pulang tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu gitu. Makanya dibilang As-Sahal bin Abdullah Tustari masih umur 3 tahun beliau. Ngelihat kholnya setiap malam tahajud ya. Wa kuntu aqumu bil lail. Aku bangun. Waktu kholnya aku bangun, aku ikut bangun juga di belakangnya dia. Itu gitu ya. Angduru ila salati khali. Aku mandang, pas dia ikut sholat cuman mandang. Makanya katanya Habib Ali Habsyi, kalau ente punya anak kecil bangunkan mereka di waktu tahajud meskipun mereka main. Apalagi kalau bisa duduk dijak baca sedikit, hatta sedikit seukuran mampunya mereka, bukan dipaksa ente seukuran wiridnya ente. Ya ini seukuran mampunya dia. Hatta baca astagfirullah 3 kali, 4 kali suruh tidur lagi. Kenapa? Karena di waktu tahajud itu ada katanya salafus saleh suatu seperti angin yang tidak mungkin dicium kecuali orang dzakir musayyidillah taala. Bangun berzikir kepada Allah itu yang bisa menyium tuh nasama telah hak subhanahu wa ta'ala di malam hari. Ayo. Muhammad bin Siwar ini kholnya, saudara dari ibunya Sahal bin Abdullah Tustari. Ayo. Wa kana yaqumul laila. Naam. Farubbama kana yaqul ya Sahl. Idhab fanam. Dia bilang ya Sahal, pergi sana, masuk kamarnya kamu tidur supaya tidak ganggu sholatnya anak. Kenapa?
Karena mereka arifin billah ini tidak mau ada satupun yang ngelihat amalnya dia meskipun anak kecil. Saking ditutupin amalnya itu. Itu ya. Karena dia mau tidak mau jaga hatinya ini, kholnya ini. Itu jaga hatinya jangan sampai masuk ke riya hatta di depannya anak kecil. Anak kecil tidak paham dia umur 3 tahun masih. Tidak riya tidak paham dengan makna riya. Wa ma'adzalik yakhafu min dzalika kulli ini. Ayo. Faqad saghalta qalbi. Faqad syaghalta qalbi. Ini buat anak bingung di hatinya anak. Anak kepingin khusyuk sama Allah, tidak ada satupun itu kembali ke kamarnya tidur sana. Ayo. Wa qala li yauman. Pada suatu hari karena dia ngelihat semangat yang tinggi. Itu ya. Ala tadhkurullah alladhi khalaqaka. Kholnya ini mengatakan kepada ponakannya. Kenapa kamu tidak berzikir kepada Allah yang menciptakan diri kamu? Alladhi khalaqaka, ya. Faqultu. Aku katakan kepada dia, masih umur 3 tahun. Kaifa adhkuruhu, ayo. Kaifa adhkuruhu? Bagaimana aku nyebut dia, berzikir kepada dia, ya. Faqala qul biqalbika. Nah, katakan dengan hatimu. Sebab kalau sudah dikatakan dengan hati, insya Allah tidak bakal lalai. Tapi kalau hanya ucapan dengan lisan, mungkin hati bisa lalai. Ayo. Inda taqallubika fi siyabik. Fi siyabik artinya waktu kamu berbaring mau tidur, itu kamu ucapkan 3 kalimat. Ayo. Salasa marrah. 3 kali. Ayo. Min ghairi an tuharrika lisanak. Tanpa kau gerakkan lisanmu. Di hati bas diucapkannya 3 kali. Ayo. Allahu ma'i. Allah bersamaku. Allah ma'i. Allah bersamaku. Ayo. Allahu nadhiri. Allah memandangku. Ayo. Allahu syahidi. Allah nadhiri. Allah syahidi. Allah menyaksikanku. Ayo. Fakultu dzalik salasa layalin. Aku katakan sesuai perintahnya dia, suruh baca selama 3 hari. Setelah 3 hari aku datang lagi kepada kholku, pamanku tadi itu. Aku katakan aku telah mengerjakan selama 3 hari. Ya. Summa a'lamtu. Dari sini apa artinya? Dari sini kita mau mengerjakan satu amalan itu ada isyarat dari guru supaya berjalan sesuai arahan. Itu ya. Summa a'lamtu akhbartu. Ya. Aku kabarkan ya. Faqala kul kulla lailatin 7 marrat. Katakan setiap hari 7 kali ya. Fakultu dzalik. Aku kerjakan juga ya. Summa a'lamtuhu. Ya. Faqala kul fi kulli lailatin 11 marratan. Setiap malam baca 11 kali. Tadi dikasih 7. Sudah istiqomah dikasih 3. Kemudian istiqomah ganti 7. Istiqomah ganti 11. Wah kata orang. Kalau mau nyampe ke Allah pelan-pelan. Ini sedikit-sedikit istiqomah kata. Tapi jangan terus yang pertama dikasih perihal yang pertama sudah tinggalkan. Maksud dia wah kata. Tidak bakal nyampe ke Allah Taala. Ibaratnya kita mau ke Surabaya nyampe Jember balik lagi ke Balong. Balong balik Jember lagi. Wah kata kapan mau nyampe Surabaya nanti? Ya. Fawaqa'a fi qalbi halawatun. Baru setelah nanti ngerasakan nikmat di sini. Halawah di atas halawatul dunya bima fiha. Di atas halawatul jah, kedudukan. Di atas halawatul harta. Di atas halawatul malu kulluh yang kita punya. Makanan, minuman, pakaian. Semua tidak ada bandingnya sama sekali dengan halawatul julus ma Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya? Falamma kana ba'da sanatin. Ba'da sana, istiqomah ngerjakan ya. Qala li ikhfat ma 'allamtuka. Jaga apa yang telah aku ajarkan kepada kamu. Sesungguhnya akan manfaat untuk kamu di dunia dan akhirat. Begitu ya? Wadum alaihi. Wadum alaihi, terus kerjakan ya. Ila an tadkhulal qabr. Sampai kapan? Setahun 2 tahun enggak sampai dia masuk kuburannya ente. Tapi dikasih amalan dipegang. Begitu. Fasyan kullasyan kita bisa istiqomah. Kalau kita ngerjakan jumlah yang besar sehari 2 hari bisa. Cuman istiqomah ini yang dibilang istiqomah khair min alf karomah. Kalau satu ada orang wali ngeluarkan 1-2 karomat mungkin kita lebih takjub daripada ngelihat orang yang punya istiqomah. Pernah suatu hari anaknya Imam Ghazali keluar ke jalan, kelihatan orang lagi kumpul sepasar keluar semua kumpul. Ngelihat apa? Ngelihat 1 orang bisa naik ke angin jalan. Turun ke bawah orang pada tepuk tangan. Turun ke bawah jalan di atasnya air. Orang pada kagum. Kembali ke abahnya lagi nulis zikir wirid. Nyebutkan apa yang dia terjadi. Apa katanya abahnya? Ya waladi, kamu jangan kagum dengan semacam itu. Semacam itu bisa pakai jin, bisa pakai sihir, bisa pakai apapun. Kalau mau istiqomah kelihatan orang yang istiqomah fi taatillah taala. Yang bisa jaga ngerjakan seluruh perintahnya Allah, jauhin seluruh larangannya Allah. Itu yang harus nanti kagumin. Itu ya, kalau cuma naik ke langit,
Ayo. fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya zikir ini akan manfaat untuk kamu di dunia dan akhirat. Ayo. Semacam ini kita kerjakan dari mulai nanti siang kalau tidur atau malam mau tidur. Cuma 3 kalimat, Allah ma'i, Allah sudah lupa, Allah nadhiri, ya, Allah syahidi. Ini pakai yang riwayat yang kedua. Kalau riwayat yang pertama 5 kalimat, kalau yang kedua cuma 3. Dua-duanya boleh dipakai. Ya. Falam azal ala dzalik sinin. Kalau sudah kayak gini, falam azal ala dzalika sinin katanya. Sinin bertahun-tahun aku kerjakan, ya. Fawajadtu laha halawatan fi sirri. Aku rasakan di hatiku ini rasa halawah dekatnya dengan Allah. Begitu ya? Summa qala li hali. Sudah bertahun-tahun sudah istiqomah, dikasih 1 kalimat pelajaran untuk seumur hidup. 1 kalimat, bukan 1 kitab, 1 kalimat pelajaran untuk seumur hidup. Apa dia bilang? Ya Sahl. Ya Sahl, wahai ponakanku, ya. Man kana Allahu ma'ahu. Barang siapa yang Allah bersama dia, ya. Wa huwa nadhirun ilaihi. Allah mandang dia, ya. Wa syahiduhu. Menyaksikan amalannya dia, ya. Kaifa ya'sihi. Bagaimana bisa ngemaksiat ke dia? Mustahil. Mustahil kalau ketika zikir ini sudah ada di hati kita, kita resapin, duduk membuka film yang tidak bagus di kamarnya sendiri, mustahil, wallah. Karena dia sudah keluar namanya maka keluar dari nafsul ammarah bisu kepada muraqabah. Naik 1 level bas ini. Bukan levelnya ini. Naik 1 level bas. Mustahil. Setiap kali mau buka gini malu sama Allah. Allah nadhiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. Yang Allah maha kata. Mustahil. Bahkan kalau tidak sengaja mau buka perkara yang ini ditutup tangannya. Apa yang buat ini gerak? Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri. Dan ini akan dirasakan nanti, ada hisabat, akan ngurangin hisabatnya kita di hari kiamat. Bukan basit ini kerjaan semua. Kalau kita tidak punya kecuali ini aja, malahnya kita cukup. Karena akan mengeluarkan kita dari paling minimnya setengah maksiat yang ada di bumi Allah. Dengan namanya magamul muraqabah. Kalau tidak ada, ya halas, tidak ada rimnya sudah. Kayak mobil tidak ada rimnya, nabrak sana, nabrak sini sudah. Bikin nasallallahu al-afiyah. Ayo. Iyyaka wal ma'siyah. Iyyaka wal ma'siyah, ihdar. Iyyak mana ihdar? Ihdar al-ma'siyah, faham? Ayo. Sara'iniyah sahifah 78. Faidatun. Fi takriri ya Allah. Nah, kita sangat dianjurkan untuk perbanyak membaca ya Allah ketika ziarah makam-makamnya orang-orang wali. Orang-orang saleh, ya. Inda darihi shalihin. Naam. Qala Al-Habib Salim bin Hafid Ibnu Sa'id bin Abi Bakar Salim Habib Salim bin radhiyallahu Hafid anhu. ini kakeknya Habib Umar. Karena Umar bin Muhammad bin Salim. Habib Salim bin Hafid lahir di Bondowoso, meninggal di kota Mishtah Hadramut. Ya. Beliau belajar di seluruh ulama, banyak ulama-ulama besar di Indonesia. Begitu juga di Hadramut, begitu juga di Haramain, begitu juga di Syam, begitu juga di Singapura, Malaysia. Sampai dikumpulkan dalam satu kitab ijazah-ijazahnya beliau dari para guru-guru beliau dalam satu kitab namanya Minhatul Aliyah. Ya. Wa fi 27 Syahr Rabiul Awal. Oleh karena itu kalau kita dapat ijazah dari guru-guru itu kita tulis. Bukan ijazah dengarkan tok besok bagi lupa, dengarkan ijazah dengar tok besok bagi lupa. Wah kata al murid zaman sekarang tidak ada pulpen, tidak ada kertas yang dibawa. Kita harus supaya apa? Supaya ingat tujuannya supaya kita meriwayatkan kepada anak kita. Oh kita nututin fulan bin fulan dapat ijazah ini. Wah kata. Ayo. Sana 1300 16 هجرية أجازني سيدي الحبيب علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور رضي الله عنه في تكرير يا الله ألف مرة. Alfa marrah, ya. Diulang 1000 kali. Ya Allah di depannya makamnya orang wali atau orang saleh. Itu ya. Biya nida. Biya nida ya Allah, bukan Allah 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 Allah, tapi ya Allah ya Allah ya Allah 1000 kali. Ayo. Inda darahi salihin. Naam. La siyama inda darahil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masilah. Itu di Hadramut, itu sangat dianjurkan kalau kita ditakdir bisa ziarah ke makamnya beliau untuk baca ya Allah 1000 kali di makamnya beliau. Karena beliau didapat fatah, dapat dekat sama Allah dari pengaruh zikir ya Allah. Begitu ya. Kama ajazahu Syekhu Al-Habib Umar bin Abdullah Hasan. bin Tahir ini, Habib Abdullah bin Tahir ini setiap malamnya beliau 1000 rakaat salat sunnahnya. Dan wirid zikirnya 25.000 dari ya Allah, 25.000 dari la ilaha illallah, 25.000 dari istighfar, 25.000 dari salat ala nabi tiap malam. Kalau sudah mau subuh mengatakan ya Rabbi ma mana amal, ya Allah aku tidak punya amalan apapun.
Wa kasbuna kullu zala, semua aku yang amalkan sudah hancur habis, masuk ujub, masuk riya dan lain-lain. Lakin lana fika amal tuhil idhamar ramah. Begitu ya? Kama ajazahu Syekhu Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad radhiyallahu an. Naam. Wa yuqal innal Habib Abdullah futih alaihi fi dzalika Fatahnya itu dzikr. fatahnya dekatnya di Allah karena pengaruh zikir ya Allah. Begitu ya? Kita sekarang lagi jalan, ini jalan macam perjalanan. Kita buat jadwal misalnya, zikir banyak, wirid banyak. Yang mana yang mau kita pegang? Begitu. Tidak usah ngambil waktunya inti yang resmi. Perjalanan kita sekarang hari Senin berangkat baca ya Allah, pulangnya baca la ilaha illallah. Selasa Allahumma shalli ala Muhammad, pulangnya astagfirullahaladzim. Rabu hakad. Kita buat dengan cara kayak gini seminggu penuh kita dengan masa sebulan. Mungkin dari la ilaha illallah sudah 500.000, ini sudah 300.000. Wah hakad. Kita bakal merasakan manfaatnya betul. Satu kalimat la ilaha illallah kalau sudah masuk ke liang kubur. Kalau sekarang antara percaya atau semangat, tidak semangat. Tapi kalau sudah masuk ke liang kubur, tahu manfaatnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Faidatun. Nah, Lidhabi khatiri su'in aw maksiatin. nah, kalau sering kadang kita suudzon sama orang atau sering pikiran itu kita ngajak untuk maksiat terus. Sudah masa maksiat jatuh, nyesel, tobat ke Allah, balik lagi. Gimana untuk ngadepin khawatir su' ini? Apa yang harus kita kerjakan? Ayo. Qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an. Nah, Idza khadara laka khatir. jika timbul di hati kamu prasangka buruk, ayo. Khatirun su'in aw ma'siyah. Atau keinginan untuk ngajak maksiat. Ya. Farfa' ra'saka ila sama. Ini kepalanya angkat gini ke langit. Seraya tinggal tekan Allah, tahan nafasnya. Semampunya ente baru ente lepas. Itu akan keluar tuh keinginan untuk maksiat itu dari hati kita. Wajah naikkan ke atas, baca Allah sekuat ente, jangan tarik, jangan dinafaskan tuh. Tarik nafasnya, tahan dulu sebentar, semampunya ente. Kemudian baru lepas, baru ente turunkan. Itu akan bakar syaitan yang ngejak kita untuk ngejak maksiat di hati kita. Karena kalau sudah maksiat ingin dikerjakan, digerakkan terus sampai nyemplung ke maksiat baru nyesel. Besok begitu juga lah. Ada ndak api untuk membakar syaitan rajim hada? Yaitu zikir Allah dengan ditarik nafas kita sambil kita mandang ke arah atas. Ayo. Wa qul Allah ma'a habzin nafas. Ma'a habsin nafs. Jadi Allah, jangan berhenti dulu. Sampai tidak kuat nanti baru lepas. Baru turunkan sambil mandang ke atas. Kenapa kok mandang ke atas? Karena syaitan bisa ganggu dari sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Tapi atas sama bawah tidak bisa. Begitu ya? Wa sukunil ha. Wa sukunil ha. Bukan Allahu, tapi Allah. Pakai sukunil ha. Ya. Fa innal khawatira al-waridata 'alal qalbi. Kadang khawatir yang maksiat ini timbul hati tengah-tengah sholat. Tengah-tengah sholat. Mikirin fulana kalau begini gimana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Tidak ada lah tengah sholat, tengah wirid, tengah zikir, majlis taklim, majlis khair, majlis maulid, majlis haul, bakal timbul dapan pun. Oke, ngadepin bakar ini sedikit-sedikit. Paling ada balasan dari kita supaya tidak kita dibuat mainan sama iblis. Sak maunya dia sendiri kapan-kapan pun dia mau. Ada kita usaha dari kita untuk balas dia. Begitu ya? Takhtariku bihadza dzikr. Takhtarik ini akan terbakar dengan zikir ini. Dengan zikir semacam ini akan kebakar tuh syaitan dan mal'un. Ayo. Wa tazulu fil hal. Tazul bil hal, akan hilang detik itu juga. Alas. Sudah artinya paling minim kalau tidak semuanya setengahnya. Keinginan untuk masak sudah berkurang. Begitu ya? Ajazani fi dzalik Asy-Syaikh Ahmad Dahlan radhiyallahu an. Sayyid Ahmad Zain Dahlan mengijazahkan kepada Habib Ahmad Hasan Al-Attas, ya, gurunya di Mekah. Ya. Wal hikmatu fi raf'i ar-ra's ila as-sama'. Kenapa kok kita harus ngedi? Mandang ke atas, ya? Anna syaitana la ya'til insana min fawqih. Tidak mungkin datang dari jalur atas. Dia bisa datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari atas tidak bisa. Ayo. Qala ta'ala summa la'atiyannahum min bani aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ayo. Wa lam yaqul min fawqihim wa la min tahtihim. Allah tidak katakan lam yakul min fawqi wa la min tahtihim. Begitu ya? Wa an Ma'mar anil Kalbi radhiyallahu an fi qouli ta'ala summa la'atiyannahum min bani aydihim wa min khalfihim. Naam. Qala wa min dunyahum wa min akhiratihim. Itu artinya la'atiyannahum min bani aydihim wa min khalfihim dunyahum wa akhiratihim. Dunyahum dimasukkan ke akad jual beli yang fasid, riba, semuanya jelas.
Bahwa akhirat ini dimasukkan ujub, riya semuanya di hatinya dia. Itu ya. hatta yukadzibu bil akhirati. Tidak percaya sama sekali sama perkara akhirat. Tidak ngurusin urusan dunia dia, di depan matanya dia yang dipikir. Urusan akhirat sama sekali tidak dikasih lokasi di otaknya dia untuk dipikir. Ya. Wa hatta udghiyahum fi dunyahum. Sampai dilupakan dengan dunia sehingga sama sekali tidak mikir akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kita boleh kerja, boleh semangat kerja, bahkan sangat dianjurkan oleh syariat. Orang itu punya kerjaan, punya usaha satu selesai, buka usaha kedua, sangat dianjurkan, tapi jangan lupa sama akhiratnya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ya. Wa an aymanihim min qibali hasanatihim. Min qibali hasanatihim, supaya dimasukkan rasa riya, ujub. Oh ini alhamdulillah saya sudah umrah 6 kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hal la taskut. Jangan kabarkan ke siapapun supaya apa? Bainaka wa bainallah. Ada seorang arif billah datang ke satu temannya. Waktu pas lagi makan, ini sahibul bait ini mengatakan kepada pembantunya, "Ya fulan, apa? Ambilkan sufra untuk menaruh makanan itu yang kita gunakan untuk haji yang tahun sekian." Akhirnya katanya arif billah, apa? Miskin ini orang. Pahala 10 haji dihabiskan dengan satu kalimat. Pahala 10 kali haji dihabiskan cuma dengan satu kalimat. Pas ini ambilkan sufra, menunjukkan berapa kali. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Naam kita ucapkan ini dengan orang tertentu niatnya supaya dia semangat berangkat lah bas. Tapi kalau untuk menunjukkan amalnya kita tahu ini. Sangat dianjurkan kalau kita kerjakan apapun, sholat, puasa, zikir, sedekah, setelah ente kerjakan jangan dipandang, jangan nanti ingat. Ada orang-orang sebelum kita ratusan ribu kali di atasnya kita amalannya, mereka mengatakan ya Rabbi ma'man amal wa kasbuna kullu zalal, kita isawi. Betul ya? Hatta ujibahum biha. Nah, ujibahum biha ya. Wa an syama'ilihim min qibali syahwatihim. Min qibali syahwatihim ya. Asani ar-Rahman. Ya Allah hati kita.